Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di semester 2, yang mana di semester 2 ini kalian nanti akan fokus ujian ya untuk kelas 12. Nah, di kelas 12 nanti akan ada uji kompetensi ya, yang mana nanti mungkin yang diujikan adalah menggunakan BIM Arsiket ini ya. Nah, maka dari itu kita harus persiapkan dari sekarang, nanti pelajaran aplik kita akan fokuskan ke gambar ini ya, gambar denah tampak potongan. Nah, sekarang kita lanjut lagi dari yang pelatihan kemarin ya. Jadi nanti jadi pelajaran aplik KBM-nya melanjutkan pelatihan yang kemarin ya. Nah, kemarin pelatihan kita sampai pertemuan ke-6 ya. Yang mana kemarin kita terakhir sampai membuat rencana pondasi ya. Nah, kemarin di pondasi kita sudah. Nah, sekarang kita lanjut mungkin ke atap dulu ya. Oke, saya share screen ya. Nah, kemarin kita sudah membuat pondasi di bawah ini. Nah, kalau misalkan kita ke potongan sini, nah ini sudah kelihatan pondasinya karena sudah kita solid elemen kemarin. Nah, sekarang kita skip dulu. Kita ini terakhir aja potongannya. Kita skip ke atap sekarang. Ya, berarti kita sekarang ke lantai atap. Nah, berarti kita ke story lantai atap. Nah, nah di lantai atap ini sudah ada atap yang kemarin kalian buat ya. Ada atapnya, kemudian ada bawah ini. Nah, ini balok ya. Ini rencana pembalokan yang lantai atap. Kalau di 3D-nya itu kelihatannya di atasnya di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini pembalokan. Nah, oke, sekarang kita akan membuat struktur ya di dalamnya ya, di dalam atap ini ya. Yang mana di dalamnya itu ada kuda-kuda, ada apa namanya gording, ada kusen, sorry bukan kusen apa namanya kasau, dan nanti ada hubungan. Nah, sekarang kita buat yang pertama dulu buat si kuda-kuda. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ke buat potongan dulu, buat potongan di atap. Nah, ini saya hapus potongannya yang tadi, saya ulang dari awal ya. Oke, kita buat potongan nih di tengah-tengah titik atap. Nah, ini yang tengah ini nih garis titik atap. Nah, kita buat di sini potongan. Nah, caranya adalah kita klik dokumen di sini. Dokumen. Nah, lalu di sini klik yang section ya. Section itu artinya potongan. Sedangkan bawahnya nih elevation artinya dia tampak gitu ya. Jadi ingetin section itu tampak. Sorry, potongan. Klik sectionnya, potongan. Nah, kemudian di sini klik dari sini nih, ujung sini ke ujung sini. Tapi agak lebaran dikit. Kasih space. Nah, kemudian sectionnya dia minta mau ke arah atas atau mau ke arah bawah. Nah, saya misalkan mau ke arah yang atas. Begini. Ya, gitu. Berarti sekarang tinggal geser dikit ini ya. Jangan sampai nih yang keterangan sectionnya nih nimpah si ini ya dinding ya. Atau nimpah si balok ini. Caranya adalah klik tengahnya. Klik tengah. Nah, lalu klik kalau ini move ya. Nah, ini kan keluar pet palette. Kalau yang ini move, kalau kita geser ke sini dia ininya ikut geser juga gitu. Jadi biar nggak terjadi seperti itu, kita pakai klik ujung titiknya ini nih, yang ini, yang hitam tengah. Nah, kita pakai yang kanan ini. Nah, pet paletnya ubah jadi yang stretch. Kita stretch ke kanan. Nah, stretch itu artinya menyeret ya, nah, memanjangin. Nah, jadi kayak gini. Jadi klik tengahnya, keluar pet palet. Nah, pilih yang stretch kayak gitu. Nah, gampang. Jadi kita masuk aja, klik kanan, open view current setting. Nah, langsung jadi potongan dia kayak gitu. Jadi nggak usah susah-susah buat potongan kayak di AutoCAD buat XL dulu gitu, copy dinding dulu. Nggak kayak gitu, nggak ribet ya kalau di Archicad. Jadi langsung jadi potongan ketika kita motong atapnya sini gitu. Nah, baru sekarang buat kita rename potongan ini. Klik kanan, rename-nya harus di sini ya, di section nih. Jadi kan kalau story kan itu lantai. Nah, kalau section itu artinya potongan. Kita klik sectionnya 2 kali, nanti muncul sub judulnya nih di bawah.
S04 kan. Nah, ini S04 juga sama. Nah, kita rename. Caranya adalah klik kanan di S04-nya, rename section ya. Tadi saya ulang lagi, klik kanan ini. Nah, ini pilih yang rename section. Nah, ini kodenya. Kodenya misalkan saya ubah jadi S strip 01 ya. Nah, ininya kita namain potongan AA. Potongan A strip A aksen. Oh sorry, ininya ID-nya kita ubah jadi A aksen ya. A aksen. Nah, jadi ID itu adanya di sini. Kalau potongan adanya nanti namanya di sini gitu. Kita oke. Nah, dia berubah jadi A aksen dan namanya di sini jadi potongan AA kayak gitu. Nah, kemudian kita buat lagi potongan yang memanjang ya. Kalau ini kan yang melintang ya. Nah, buat kita potongan yang memanjang. Caranya sama. Buat kita klik section, kita klik dari atas ke bawah. Nah, atas ke bawah. Nah, gini. Nah, arah dia yang perintah keduanya minta arah. Arahnya mau kemana dia. Nah, kalau saya arahnya ke kiri. Nah, ini agak mundurin sedikit ya potongan cat. Caranya mundurin CTRL di. Nah, klik ininya. Nah, mundurin sebelum tembok ini. Kayak gini. Nah, kemudian sama kita rename. Ini kita naikin dikit ya. Klik tengahnya sama. Kemudian metodenya ubah jadi stretch. Nah, baru kita namain potongan yang ini. Sama di section juga. Nah, ini S05 kan udah ada di sini S05. Nah, kita klik kanan. Kita klik kanan di ininya, potongannya. Nah, kemudian kita rename dia. Kita rename jadi potongan BB ya. Berarti kodenya B strip B aksen. Lalu namanya jadi potongan B strip B aksen. Nah, kita oke. Ini banyak banget yang masuk ya. Nggak pakai akun dinas. Oke, nah setelah ini kita udah punya dua potongan ya. Coba kita cek. Ceknya adalah kita klik 2 kali potongan A-nya di sini. Nah, udah ada potongan A, terus potongan BB-nya klik 2 kali. Nah, udah ada kan. Nah, sekarang tugasnya adalah memberikan kuda-kuda. Nah, memberikan kuda-kuda di sini. Nah, berarti membuat gambar kuda-kuda tuh bukan di sini ya. Kalau di sini kan tampak yang sampingnya. Mungkin tampak depan, tapi kan atapnya ngarahnya ke sana ya. Nah, berarti kita buat kuda-kudanya di potongan BB, karena ini yang segitiga kan. Oke, sekarang kita buat kuda-kuda di sini. Sebentar, sebelumnya saya cari dulu ya potong ukuran kuda-kuda. Saya cari di sini ukuran atap. Potongan ya, potongan bangunan. Nah, kemarin saya lihatnya dari sini nih. Oke, kita lihat ukurannya dari sini ya. Oke, kita kembali lagi ke gambar. Nah, kita akan buat kuda-kuda. Kita lihat dulu tadi yang digambar contohnya. Yang di sini. Nah, lihat kuda-kuda itu berapa? Kuda-kuda 8/12 ya. Berarti ini bukan per ya, tapi 8 kali 12 artinya. Width dan height-nya tuh width-nya misalkan 8, height-nya 12 gitu ya. Width itu artinya ke apa namanya? Ketebalan ya atau lebar. Kemudian height itu ada tinggi ya. Nah, ini jadi 8 kali 12. Tapi kalau dalam dunia teknik ini pakai per ya. Kayak gini. Ini artinya bukan bagi ya, tapi kali sebenarnya. Tapi dalam dunia teknik ditulisnya seperti ini penulisannya. Ya, berarti 8 12 kuda-kuda. Nah, sekarang kita akan buat kuda-kuda di atap ini. Caranya adalah kita harus ke potongan BB ya. Potongan BB itu berarti yang ini, yang dari atas ke bawah. Oke, berarti kita ke potongan BB. Nah, kita buat line di sini. Nah, kita ikutin bentuk segitiga dari atap ini. Berarti kita ini pakainya metode chain ya. Kita ada di dokumen, di line ya.
Kemudian kita klik di sini. Di sini. Ini metodenya jangan lupa ya, pakai yang chain ya, yang apa berlanjut. Oke, klik di sini. Lalu balik lagi ke sini. Nah, oke. Nah, itu tahap yang pertama. Jadi buat segitiga. Oke, jadi buat segitiga dari sini ke sini, lalu lanjut lagi ke sini dan ke sini balik lagi. Nah, kalau udah kita keluarin segitiganya. Ini klik yang ini, shift ya, jangan lupa shift yang ini, garis yang ini, lalu shift lagi garis yang bawahnya, yang ini. Nah, kalau udah kita Ctrl+D, kita keluarin. Nah, di sini. Jadi kan segitiga. Jadi saya tadi buatnya pakai line ya. Line itu adanya di dokumen line. Nah, ini pakai yang berlanjut. Buat segitiga sesuai ngikutin dari bentukan atap yang kalian buat ini. Nah, setelah itu baru kita buat model kuda-kudanya. Nah, model kuda-kudanya kita lihat gambar yang ada di internet. Nah, kalau ini kan ribet nih kuda-kudanya. Kalau saya buat sendiri. Kalau saya berarti ini ambil tengahnya aja. Dari sini klik line. Escape dulu. Klik line. Klik paling atasnya bucuknya. Yang paling bawah. Nah, gitu. Endingnya 2 kali ya. Tek tek. Nah, baru ambil di sini. Serah ya. Kalau saya ambilnya dari sini. Nah, ke sini ke tengah ya. Ke tengah-tengahnya. Ini ke tengah-tengah sini ya. Nah, klik. Oh, udah baru ke kanan. Nah, nanti dapat ujung sini. Baru balik lagi ke sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti di sini saya ke atasnya saya sekitar 17 ya. 17 cm. Klik aja 17. Nah, startnya di sini ke tengah, ambil tengah. Terus balik lagi ambil tengah, terus balik lagi ke sini. Nah, lalu setelah jadi seperti ini, kita blok semuanya. Nah, kita blok semuanya sampai hijau-hijau ya. Sampai ada titik-titik ini. Nah, baru jangan lupa di sini kita buat kuda-kudanya. Desain. Setelah klik desain yang paling, tapi bukan desain ini ya, bukan desain yang di toolbox. Ini kan toolbox. Ini namanya toolbox, ini namanya info box ya. Nah, tapi kita klik desainnya bukan desain yang ada di toolbox, tapi yang ada di sini, toolbar utamanya. Nah, klik desain. Jangan lupa seleksi dulu semuanya ini sampai hijau. Klik desain, lalu desain extras, baru klik truss maker ya. Setelah habis truss maker, baru klik create truss. Di sini ada pilihan nih, timber, ada hollow, ada roll steel. Kalau timber berarti kayu ya. Timber itu kayu. Konstruksi kayu. Berarti kalau hollow berarti kayak apa namanya? Biasanya yang tengahnya bolong ya. Kemudian roll steel ada ini yang bentuk profile ya. Kemudian kita pakai yang kayu aja ya. Pakai yang kayu, kemudian kita ke kanan nih. Truss profile. Nah, di sini kita masukin tadi besarannya kuda-kuda berapa tadi? 8/12 ya. 8/12 nih kuda-kuda. Oke, berarti kita mau ubah ini jadi 8, lalu tingginya 12. Nah, nanti di infografisnya nih berubah dia gitu. Coba saya ubah jadi 9. Nah, berubah kan dia jadi gemuk kan. Nah, kita pakainya 8 per berapa tadi? 8/12 ya. Iya, 8/12. Berarti ini 8 width-nya, ini height-nya 12. Oke. Baru kita oke. Nah, baru ketika sudah kita klik oke, di sini namanya kita rubah jadi namanya kuda-kuda ya. Kuda. Tuh. Baru kita klik save. Oke, the new truss maker object has been created on the floor plan. Nah, berarti kalau kayak ini udah kita oke aja gitu. Nah, sekarang kuda-kudanya udah jadi. Coba ya kita lihat ya di 3D. Oke, nanti kita placing kuda-kudanya di tengah sini. Nah, caranya adalah kita klik desain yang ini ya, di yang toolbox, kemudian pilih yang object di sini. Pilih object. Nah, objeknya klik yang ininya atau klik aja Ctrl+T. Nah, nanti di sini ada panel search ya, panel pencarian.
Nah, kita searching kuda-kuda. Kuda-kuda. Nah, ini tadi yang kita buat kuda-kudanya. Kita klik kuda-kudanya. Nah, langsung kita oke di sini. Nah, lalu kita flashing langsung di 3D-nya di sini. Klik. Nah, nanti muncul kuda-kuda yang kita buat. Nah, tapi kan masih kebalik kan? Oke, sekarang kita klik dulu kuda-kudanya. Nah, ini kan dia masih menggunakan layer interior ya, masih menggunakan layer interior. Interior tuh contohnya buat kayak sofa, buat apa namanya, buat meja, buat kursi. Nah, tapi ini kan kuda-kuda. Nah, kuda-kuda kan apa namanya, minjem pakai tool yang ini kan, tool yang objek. Kuda-kuda kan termasuk objek. Nah, tapi dia layernya bukan layer interior gitu. Nah, maka dari itu kita buat layer baru. Caranya adalah klik Ctrl L ya. Saya ulangi ya. Jadi membuka layer itu caranya adalah Ctrl L ya. Ctrl L. Sama kayak di AutoCAD ya. Ctrl L. Kalau di AutoCAD LA ya, LA spasi ya. Kalau di ini ArchiCAD Ctrl L. Nah, nanti di sini kita buat nih new layer di sini. Caranya adalah new, klik new. Nah, kita namain layernya kuda-kuda. Kuda-kuda. Nah, oke. Nah, layer kuda-kuda ini. Nah, udah jadi ya. Nah, lalu kita oke aja. Nah, baru kita select kuda-kuda ini, kita rubah dia layernya jadi kuda-kuda. Nah, ini ya layer kuda-kuda ya, klik. Nah, sekarang sudah berganti layer si ini objek kuda-kuda ini jadi layer kuda-kuda. Nah, sekarang udah aman. Nah, sekarang kita rotate. Cara rotate-nya adalah kita ke 2 dimensi. Nah, ke 2 dimensi berarti ini kan adanya di lantai atap ya. Nah, jangan ke lantai atap dulu ya, tapi kita harus lihat dia home-nya di mana. Home-nya itu artinya rumahnya di mana nih ini. Link story-nya harus di lantai atap gitu ya. Nah, harus di lantai atap, otomatis dia ke atas gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah lantai atap berarti udah bener. Yang penting adalah layernya kuda-kuda, home-nya di lantai atap. Nah, baru ini kita turunin lagi, turunin 350 ke bawah. 350 enter. Nah, gitu ya. Nah, cara nurunin ya tadi Ctrl D, klik ujungnya. Nah, sampai kuning ya. Yang Z-nya kuning tuh. Kalau misalkan kayak gini, nuruninnya salah. Nah, harus kuning yang Z-nya. Nah, baru ke bawah 350 enter. Nah, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke lantai atap ke 2 dimensinya. Nah, baru kalau misalkan udah di 2 dimensi, kita klik ujungnya nih. Klik ujungnya. Nah, kan susah banget nih seleksinya ini kuda-kuda nih yang strip ini. Kan susah banget. Nah, caranya adalah tekan shift. Tekan shift. Nah, kita seleksi area ini. Sampai dia biru-biru, klik. Nah, otomatis dia klik. Nah, baru kita rotate. Caranya adalah Ctrl E. Ctrl E sampai kursornya berubah jadi lingkaran seperti ini. Nah, baru rotate tengahnya. Rotate. Nah, ini. Nah, jadi perintah rotate tadi saya ulangi ya. Ctrl E, ambil tengahnya nih, titik tengahnya. Nah, lalu perintah yang kedua setelah ambil titik tengah adalah kita lurusin ya ke sini. Nah, baru perintah ketiga di rotate. Minta acuan dulu tadi yang perintah duanya. Nah, baru kita rotate ini. Nah, ini kita buat di kiri dulu. Di sini. Di tengah-tengah dindingnya. Nah, di sini terserah pokoknya. Pokoknya di sini aja. Kita lihat di 3D-nya. Nah, pokoknya di pojok aja. Nah, baru di sini kita ke lantai atap lagi. Kita Ctrl ke kanan ya. Artinya Ctrl U masih ingat kan yang kemarin ya? Ada itu adalah perintah untuk mengarray ya. Ctrl U. Caranya coba kita klik ini. Kuda-kuda ini kita Ctrl U. Nah, kemarin kan udah belajar kan ya, ada increment and spread, ada increment, ada spread, ada distribute. Nah, biasanya yang sering saya pakai adalah yang distribute ya. Nah, distribute ini
Jangan lupa kita min 1 ya. Nah, ininya kopinya kita mau 2. Jadi kita pakai 2 kuda-kuda di sini. Ini min satunya jangan lupa. Oke. Ya. Kemudian kita oke aja. Ini min 1, 2 pakai yang distribute ya. Oke. Nah, kita klik yang tengahnya nih. Ya, tengahnya klik. Nah, baru seret ke kanan kayak gitu. Nah, seret ke kanan sampai yang dinding ini nih. Sampai yang pembalokan ini. Nah, tengah-tengahnya. Ini tengah-tengah. Nah, klik sini. Nah, otomatis ada 2 objek di tengah gitu ya. Saya ulang ya. Kita lihat di 3D-nya dulu. Nah, benar ya. Oh, ininya agak ke atas lagi. Kan ini titik atapan di sini tengah-tengahnya. Nah, ini hubungannya sih kuda-kuda. Kita move Ctrl D, kita taruh tengah sini. Nah, baru kita Ctrl U di sini. Ctrl U distribute min 1 ya. Kemudian copy-nya 2 kali. Oke. Kita klik di sini. Lalu kita seret ke kanan. Nah, otomatis dia langsung ke copy 2 di tengah. Nah, kenapa di sini nggak ada objek lagi di pointer yang terakhir ini? Karena kan tadi sudah settingannya min 1 ya. Min 1 artinya dia nggak ada di ujung sini. Ada artinya 2 objek itu adanya di tengah-tengah. Nah, kita klik di sini. Oke. Sekarang kita udah punya 2 kuda-kuda ya. Nah, kita pakai 2 kuda-kuda yang di tengahnya aja. Yang tengah. Nah, yang terakhir nih kita buang. Kita klik, kita delete. Nah, sekarang kita udah punya 2 kuda-kuda ya. Coba kita cek layarnya apakah benar. Nah, udah benar kuda-kuda dan dia udah home-nya di lantai atap. Berarti udah benar. Klik lagi kuda-kuda ini. Nah, udah benar layar kuda-kuda dan dia sudah di lantai atap ya home-nya. Oke, sekarang lanjut ke menggambar apa lagi tadi? Boarding ya. Selanjutnya adalah kita menggambar boarding. Yang mana boarding itu sama seperti kuda-kuda ya. Lebarnya itunya ketebalannya adalah 8/12. Nah, kalau boarding berarti berlawanan dengan kuda-kuda ya. Dia adanya di sini. Nah, berarti kita buatnya adalah di potongan A ya. Nah, di potongan sini kita buat boarding. Ini kan kuda-kuda tapi tampak sampingnya kan. Nah, kalau kita ke B, nah dari kuda-kuda di sini kan. Nah, berarti adanya di sini boarding ya, melintang ya. Nah, kalau di potongan B berarti kelihatannya boardingnya cuma kotak gini doang. Gitu ya. Oke, kita buat ke potongan A, buat boarding. Berarti kalau buat boarding kita buat satu line aja, satu garis aja berarti. Jadi kita buat line, kita klik dari sini nih, ujung sini ke sini, terserah ya di mana aja. Sini ke sini. Nah, oke, klik 2 kali endingnya. Nah, kita sudah buat boarding. Nah, kita klik line-nya. Nah, sama seperti tadi, seperti kuda-kuda ya. Jadi kalau boarding ini dia kan berlawanan dengan kuda-kuda ya. Dia adanya di atas kuda-kuda melintang ini. Nah, baru kita klik sama kayak tadi kuda-kuda desain. Klik dulu ya line-nya sampai hijau nih. Lalu klik desain yang atas di toolbar. Desain extras, lalu truss maker dan klik truss. Ya, sama ya tadi. Nah, kita pakai yang timber dan kalau boarding sama 8/12 ya. Height-nya 8, height-nya 12. Kita oke aja. Nah, baru di sini kita namain dia jadi boarding. Boarding. Nah, kita oke. Save ya. Nah, ini oke aja. Nah, baru tahap yang setelah ini kita membuat layernya. Jangan lupa Ctrl L. Lalu kita new. Boarding. Boarding. Harusnya sih namanya gini, boarding 8/12 gitu ya. Boarding 8/12. Jadi nggak lupa ukurannya. Oke. Nah, oke, kalau udah kita oke. Nah, baru kita placing si boardingnya. Nah, placingnya selalu di 3 dimensi ya. Ternyata udah ada nih di atasnya nih boardingnya. Gitu. Kalau misalkan kalian gak nemu ya, kalian placing aja kayak tadi. Caranya dia munculnya di desain ya. Di desain, di toolbox, klik objek ya. Lalu buka objeknya Ctrl T. Nah, di sini jangan lupa kita cari boarding. Boarding. Nah, ini kan klik, kita oke. Nah, kita placing di sini. Nah, pokoknya di atas inilah. Nah, ini adalah boarding ya. Nah,
Dan jangan lupa ini selalu dia membuatnya defaultnya interior fixture. Nah, sedangkan ini kan kita buat struktur atap kan ya. Berarti kita rubah dia jadi gording yang kita buat. Ada yang masuk. Udah 51 ya. Oke, berarti di sini kita rubah dia jadi layernya gording ya. Nah, ini gording. Klik gordingnya. Nah, toko hilang. Nah, caranya gini, kita CTRL L. Nah, di sini gording masih mati layernya. Matanya merem nih. Kita nyalain, klik. Nah, kita oke. Nah, muncul lagi kan gitu. Yang penting dia layernya sudah gording di sini. Nah, lalu ubah dia home-nya. Nah, home-nya masih di lantai 1 ternyata. Kita ubah dia home-nya jadi lantai atap. Pokoknya semua yang berhubungan dengan atap adanya di lantai atap. Nah, dia ke atas. Nah, baru kita CTRL D, kita turunin sampai kuning Z-nya tuh. Yang ininya Z-nya. Kita klik 350 enter. Nah, gini. Nah, baru ini kita masukin ke dalam. Caranya adalah masukinnya CTRL D sini aja udah, sini aja dulu nih ke dalam. Nah, atau naik dikit. Nah, sini. Nah, baru cara benerinnya ini kita kepotongan. Ya, kita kepotongan nih di sini nih potongan AA coba. Nah, kan ada nih gordingnya nih. Nah, gini nih. Misalkan ada momen di mana kalian bingung, kok nggak ada sih, nggak kelihatan gordingnya. Nah, patokannya gini, patokannya di potongan. Nah, misalkan nih, kalian potong AA di sini. Gordingnya kalian harus naruh di setelah potongan AA-nya di sini. Gordingnya harus kalian taruh di sini. Kalau misalkan kalian taruh di bawah, nggak ada, nggak kelihatan. Nah, jadi si gordingnya nih taruhnya di depan sini. Nah, agar kelihatan di potongannya. Nah, di saya malah hilang potongannya. Potongannya kalau saya ke belakang, maaf, salah putar ya. Saya melihatnya ke belakang potongannya. Nah, ini klik CTRL D. Kalau saya taruh di depannya nih, nah pasti kelihatan di potongannya. Belum ya, maaf. CTRL D sini. Lihat ke potongan. Nah, kan muncul kan dia. Nah, kalau saya taruh di belakang sini, dia nggak akan kelihatan. Tuh, hilang. Nah, jadi gimana caranya supaya kalian menaruh objek yang setelah potongan ya. Potongannya tuh di sini, sekitar sini ke belakang. Nah, ini taruh di depannya potongan AA. Nah, ditaruh di sini setelah ini. Nah. Oke, setelah kita potongan lagi. Nah, kita placing potongannya si gordingnya nih di atas ini. Nah, sorry, di bawah dulu ya. Nah, ini. Baru setelah itu kita CTRL U, belum CTRL U. Kita CTRL U nya nanti di sini di potongan BB. Nah, berarti ini kan. Nah, ini berarti kita taruh di sini. Sini dulu. Nah, ini kita naikin atapnya. CTRL D. Oke, berarti ini taruh di atasnya sini. Nah, gitu. Kita ke potongan A lagi. Nah, masih ada kan si gordingnya. Nah, kita ke potongan BB. Nah, ini kita rotate. Caranya bukan CTRL E gini. Nggak bisa ya, CTRL E nggak bisa. Jadi harus CTRL T. Nah, kemudian di sini ada angular offset. Bukan yang ini ya derajatnya, tapi yang ini angular offset. Kita ubah jadi sama kemiringannya seperti atap 30. Enter. Nah, gini. Kemudian kita placing di atasnya. Nah, kita placing dari pojok dulu misalnya. Baru kita CTRL U. Kita copy dia jadi 3. Ininya -1, oke. Nah, kita placing dari ujung.
Nah, nanti dia otomatis mengcopy 3 ya. Klik di sini. Nah, otomatis nanti ada 3 coding, yang ujungnya kita hapus. Nah, ini. Jadi kita sudah dapat coding yang ini dan ini. Kita lihat ke dua dimensi ini, ke potongan AA. Nah, udah ada ini ya, apa codingnya. Nah, sudah ada coding. Nah, tapi di sini kok ada 2 nih garisnya ini. Ada 3, 1 2 3. Nah, karena sudah kita miringin. Gitu. Jadi kalau dilihat dari tampak sini nih, potongan ini kelihatannya ada 3 garis, 1 2 3 gitu ya. Makanya di potongan AA-nya ada 3 garis di sini codingnya. Nah, gitu karena ya kita miringin tadi. Kalau misalkan dia berdiri tegak lurus hanya ada 2 garis. Nah, sekarang kita udah dapat coding. Nah, sekarang kita rotate, kita mirror. Nah, ini klik ini. Nah, ini kita flashing dulu, kita turunin lagi. Caranya adalah bukan gini caranya. Bukan dikira-kira gini, dikira-kira berapa ya. Pokoknya ini letaknya ada nih di atasnya. Nah, caranya gini. CTRL-D ya. Klik yang lama di sini. Tarik ke atas. Jangan diklik ya, maksudnya klik ini yang atapnya, terus CTRL-D, lalu jangan diklik apa-apa, sama lamain di sini, tarik ke atas, nah langsung place di sini, klik di sini, startnya dari sini, klik, nah turun di sini, nah otomatis dia langsung pas ya dengan ini. Nah langsung codingnya yang ini kita mirror, klik coding ini, shift ya, tahan shift, seleksi shift lagi, tahan, klik ini, kita mirror. Kita klik CTRL M, klik tengah-tengah sini. Wes, jangan lupa klik ini, shift ini, CTRL M, CTRL lagi, CTRL M, CTRL. Jadi perintahnya adalah mirror, kemudian mirrornya di copy, CTRL M, CTRL. CTRL M, tengah sini. Mau ya, sebentar. CTRL M, tengah-tengah. Coba di 3D ya. CTRL M, mirror. Perintahnya ternyata ini ya, apa namanya? Kalau di saya nggak bisa CTRL M. Rotate aja kalau gitu. Jadi klik CTRL E. Kalau di saya nggak bisa mirror, coba di rotate di atas. Ini klik ini. Jangan lupa CTRL. Di copy ya, mirror copy. Apa namanya, rotate copy. Rotate. Nah, gitu. Ini tinggal masukin. Kalau nggak tahu di saya itu ya rusak komen itunya, mirrornya kerubah kayaknya. Nah, sekarang udah di mirror, kita cek lagi potongannya. Nah, ini udah ya. Jadi ini kuda-kuda, ini coding. Oke, coba cek lagi di potongan AA-nya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, baru setelah jadi coding, yang selanjutnya adalah kita membuat ASO ya. Coba kita lihat lagi. Oke, membuat kaso ya. Kaso itu 5/7 ya, 5 kali 7. Oke. Berarti kalau kaso ke ini ya, berarti di sini ya. Oh, sorry. Kaso berarti yang ke sini. Kaso berarti yang ke sini ya. Coba Rudi, benar gak Rudi? Rudi mana Rudi? Yang lain coba kaso adanya yang dari ke bawah ke atas apa yang dari kiri ke kanan? Kalau kaso bawah ke atas Pak.
Bawah ke atas ya? Ya, bawa ke atas Patri. Bawah ke atas. Ini ya berarti ya? Iya Pak. Oke. Berarti kita ke potongan AA. Berarti dari atas ke bawah. Oke. Berarti kita buat line lagi di dokumen line. Nah, kita startnya tuh dari yang atas kuda-kuda ini. Berarti, nah, kan kita start kuda-kuda kan strukturnya di sini nih. Nah, berarti kita start klik dari lamain di sini. Nah, ambil di pojok sini. Klik. Nah, klik line dari sini ke paling bawah sini. Klik. Nah, klik 2 kali. Nah, kita dapat line yang ini sekarang. Kalau saya keluarin di sini. Kita klik line-nya. Sama kayak tadi prosesnya adalah ketik desain, klik desain yang paling atas, terus truss maker, desain extras, truss maker, create truss. Nah, sini ubah jadi 57 ya. 5 sama 7. 5 kali 7. Coba cek. Apa tadi? Kaso ya. Kaso 57 ya, betul ya. 5 kali 7. Jadi width-nya 5, height-nya 7. Nah, kita oke. Kita namain dia jadi kaso. Save. Oke. Nah, kita pressing sekarang. Jangan lupa selalu setelah buat ini, kita buat layernya. Ctrl L. Ya. Kita new. Kita namain dia jadi kasal. Oke. Kita oke lagi. Nah, kita klik deh kasalnya. Nah, sebenarnya udah ada sih di atas ini. Cuma saya delete. Saya selalu pressing ya, pressing manual. Caranya klik design, object. Nah, Ctrl T. Nah, cari yang kasal. Nah, ini yang tadi kita buat. Kita oke. Kita placing di sini. Nah, baru ini jangan lupa layernya kita ubah jadi layer kasal yang tadi kita buat. Klik ininya, objeknya. Kita klik ini. Cari kasal. Nah, ini kasal. Nah, jangan lupa home-nya juga diganti dia jadi home-nya lantai atap. Jadi prosesnya ada 2 ya. Ganti layer yang tadi dibuat lalu ganti home-nya jadi lantai atap. Baru kita turunin. Ctrl D, turunin di sini. Kita deketin sini. Nah, di sini. Lagi deketin di sini. Lalu ke potongan lagi. Potongan AA. Ini ya. Nah, baru cara miringinnya adalah ini kita dilihat aja dari sini. Kita ke potongan DB coba. Belum kelihatan ya ternyata ya. Kita potongan AA belum kelihatan juga. Caranya adalah kita ke 3D. Jadi kita ingat-ingat tadi potongan AA di mana? Potongan AA kan sini kan. Ngarahnya ke depan kan. Berarti ini gimana caranya si ini si kasonya ada di area sini. Nah, coba cek lagi di potongan AA. Masih nggak kelihatan ternyata di BB. Oh, nggak kelihatan juga. Mungkin karena layernya belum dinyalain kali. Ctrl. Coba tadi yang di potongannya. Ctrl. Oh, tadi udah tuh. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kasau ya. Kasau. Coba kita naikin. Kita keluarin dulu. Dia panjangnya segini. Kita Ctrl D, kita taruh ke pinggir sini. Lalu kita ke 3D lagi. Nah, ini kita miringin. Nah, kita Ctrl T. Ubah dia angularnya juga jadi 30. Bukan yang ini ya, tapi yang ini angular, adanya di custom setting. Jadi kan dia 30. Bentar.
segini kayak ya. Kita lagi. Ini 20 tuh. T coba agak ini berarti 120 coba ya. 120 segini. Ya coba 120. Taruh di sini. Nah, ininya kita naikin dulu ya, jadi di potongan ininya kita naikin dulu. Terserah berapa, pokoknya tinggal lurus seperti ini. Lalu kita ke potongan AA lagi. Nah ini dia si kasaunya ya. Kemarin yang kasau buatnya dari samping sini, samping AA apa itu ya, BB ya kemarin, Jovan sama itu Rudi, masih ingat gak? Apa dari Samping sini? BB Pak. BB ya kemarin ya buatnya ya kasau Iya. ya? Oh iya. Kemarin dari yang garis itunya dulu, gentengnya. Oh iya. Atap. Iya. Berarti dari sini ya, dari sini ke sini ya? Iya. Oh iya, benar. Jadi nggak usah muter-muter lagi, nggak usah ngerotet-rotet lagi, benar. Jadi kita hapus aja tuh yang tadi ini. Sorry ya. Jadi kita harus ke potongan BB tadi buat si kasau. Potongan BB. Nah kita ngikutin ini nih, yang ini. Dari sini kita buat line. Nah, ini sama kayak di ini di dokumen. Klik dari sini ke sini. Nah, sip, klik 2 kali. Nah, kita klik line ini kan. Nah, kita dapat line ini, sekarang klik line-nya. Sama kayak tadi, desain, kemudian desain extras, trust maker, create trust. Kita ini udah 57 ya, oke aja. Nah, kita masuk ini kasau. Karena kan tadi kan kita ada yang salah nih, kita timpa aja. Kita klik yang kasau ini, klik, kita save. Nah, kita replace. Replace itu artinya menumpuk ya. Mengoverweight gambar yang tadi kita salah, replace. Nah, oke. Oke, berarti kita ke 3D lagi. Nah, berarti kita ke desain lagi, kemudian objek. Nah, lalu sini objeknya cari yang kasau. Nah, ini. Tapi sudah di-update ya. Kita klik di atas ini. Nah, ini dia muncul dia. Nah, ini kita keluarin dulu. Sini. Pastikan dia rotate. Rotate-nya adalah di lantai atap. Kita ke lantai atap. Nah, kita cari tadi itunya. Si kasaunya. Cara ini adalah CTRL-L. Nah, kasaunya kita nyalain. Udah ya, udah nyala. Oh iya, saya lupa ubah itunya. Apa namanya, home-nya. Jangan lupa ubah home-nya. Nah, home-nya dia masih di lantai 1. Dia nggak kebaca di lantai atap, nggak ada. Gitu. Adanya di lantai 1. Nah, ini kan. Nah, caranya adalah kita ke 3D lagi. Kita klik objeknya. Home-nya jadi lantai atap. Nah, gitu. Kemudian layernya jangan lupa layer kasau. Nah, sekarang baru boleh diubah-ubah. Saya turunin 150. Oke, sekarang kita ke potongan. Oke, sekarang kita ke lantai atap. Nah, ini kita rotate ya. Caranya adalah klik ujungnya. Nah, kalau misalkan klik tengah agak susah ya, tuh nggak mau. Agak susah. Klik ujungnya atau seleksi gini. Nah, baru rotate CTRL-E. Nah, rotate. Nah, cara rotate jangan lupa ya, CTRL-E, klik tengahnya, lalu klik ini tegak lurus porosnya, baru putar. Nah, oke. Nah, baru kita masukin lihat 3D-nya. Nah, berarti ini yang lebas ini kan, yang lebas ini. Coba ya kita ke sini ya, ke lebas ini. Dia nggak akan kebaca. Coba kita ke potongan AA. Nah, cuman kebacanya ini doang. Potongan BB nggak ada kan. Nah, jadi kita gimana caranya supaya apa namanya ngebuatnya dilebas ini dulu, karena kita potongannya arahnya ke sana. Berarti kita rotate lagi
di atap, kita rotate, CTRL E ke arah yang berlawanan. Nah, kita terus ke lantai dasar lagi, kita cari ke apa namanya, potongan AA. Nah, ini udah ada nih si kasalnya. Oke, berarti kita taruh kasalnya di sini, pas di sini. Kita lihat ke 3D. Nah, dia ada di sini ya kasalnya. Nah, baru kita copy di potongan AA, kita copy ke sini, berat yang banyak, CTRL. Nah, kalau jarak ini biasanya berapa ya? Kalau jarak apa namanya, antar kasau 30 ya? Benar gak? Pak Giri, benar gak 30 Pak Giri? Jarak antar kasau. Jovan 50 sampai 70 50 Pak. Pak. 50 ya? 50 sampai 70. 50 sampai Kalau rank 30. Oh iya, kebalik ya. Kalau rank 30, kalau Iya. kasau Kasau 50 sampai 70. Oke, kita buat yang 50 ya, coba ya. Kita CTRL U sini. Nah, kita distribute. Tapi kita bukan pakai yang jumlah ya. Tapi kita pakai yang spread ya. Kalau tadi kan distribute kita menentukan jumlah di sini. Nah, kita pakai CTRL U-nya pakai yang spread. Berarti jaraknya tadi berapa? 50 ya, 50. Oke, kita masukin 50. Nah, kita oke. Kita klik di sini, terserah di mananya di sininya, misalkan pinggirannya. Nah, lalu kita ke sini, tarik ke sini. Nah, ini otomatis sudah 50 jaraknya. Klik ujungnya. Nah, gitu. Nah, otomatis dia sudah jaraknya 50. Yang terakhir nih kita taruh aja sini satu ujungnya, CTRL D, taruh ujungnya sini. Nah, gitu ya. Coba kita ke 3D. Nah, nanti jadi seperti ini. Nanti ini kita naikin ya. Nanti kita naikin, nanti ini nggak sampai bawah. Nanti ini kita naikin. Oke, berarti oh sorry, kalau buat kayak gini jangan di CTRL-U dulu ya. Jadi kayak kemarin pengalaman saya ngajar di 35, jadi ada yang nggak sinkron gitu. Jadi kita harus pertemuin dulu dia di ini, di potongan BB. Nah, nggak kelihatan ya potongan BB-nya. Oke, kita harus copy dari yang sebelah kiri dulu harusnya tadi, karena saya potongan BB-nya itu adanya di sini. Karena tadi kan kita mulainya start dari sini nih, nggak kelihatan. Kita harus startnya di sini. Jadi saya mau ke sini. Saya mau ke sini. Nah, jadi di sini ya. Kita ke B sekarang. BB. Nah, kan kelihatan dia. Nah, ini harus ketemu ujung sama ujung. Kita ini dorong, kita dorong. Nah, kita dorong, kita buat line di sini di atasnya, di dokumen line. Nah, ini 2 kali. Pastikan ini ujungnya nempel ujung ini, garis ini. Nah, kayak gini. Nah, lalu kita mirror nih di sini. Ini kita delete aja garisnya. Terus kita mirror. Ini kita mirror CTRL M. Nah, entah kenapa nih CTRL M saya nggak bisa nih, jadi nggak bisa mirror. Coba di work environment ya, work environment. Nah, cari di sini keyboard, terus ini current menu-nya jadi alphabetical order. Mirror ya, cari mirror M. Kayaknya nggak ada deh untuk perintah ini. Jadi klik ini aja, yang di sini ada gak mirror? Mirror nggak ada ya, klik ini. Nah, ini ada sih mirror di sini, klik mirror.
Jadi CTRL. Nah, jadi klik ini objeknya, klik yang titiknya, lalu pilih yang mirror nih. Kalau nggak bisa CTRL nya, nah baru pencet, setelah pencet ini mirror, klik CTRL. Nah, klik di sini. Nah, copy ke sini. Nah, gitu ya. Jadi otomatis kita punya dua kasau ya di sini. Oke, habis itu ketika kita udah dapat dua gini, kita cek di 3D-nya seperti ini. Nah, baru yang dua ini kita istilahnya select ya, dua-duanya kita select di potongan AA. Potongan AA berarti di sini kan. Nah, cara seleksi ini kan sebenarnya ada dua objek ya, objek ini sama objek ini, tapi nggak kelihatan yang ininya, ya kan? Nah, kalau misalkan di 3D mungkin tampaknya tuh begini. Nah, jadi di sini ada kotak kecil sebenarnya. Jadi kita klik yang kotak kecilnya ini, terus tekan shift. Nah, baru klik yang ini, atau yang ini. Baru CTRL U di sini, CTRL U. Nah, pakai spreadnya berapa? 50 tadi jaraknya. Oke. Nah, baru klik di sini. Terserah di mana aja. Baru klik ke kanan, tarik ke kanan. Nah, endingnya ada di sini ternyata. Oke. Nah, baru kalau misalkan mau di apa ketengahin lagi, kita select yang ini. Nah, CTRL D, kita ini aja gerakin dikit. Nah, kasih jarak dikit. Nah, gini. Oke, kita ke 3D lagi. Oh, otomatis kayak gini. Oh, tadi maaf belum di move ternyata yang ininya. Jadi kan ada dua nih. Ini nggak ke move tadi. Kita move ya, CTRL D. Nah, terus cek. Nah, nanti kayak gini ya kasalnya. Gitu. Jadi jaraknya dia 50 di sini. Nah, baru yang terakhir rank ya, kita buat rank. Nah, berarti kalau rank ini ya, sini ya. Berarti di AA kan. AA. Nah, benar ya, Pak Giri, siapa Jovan tadi benar ya? Dari kiri ke kanan ya, rank itu ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Nanti kita buat line ya. Line Iya, dari Pak. sip. Kita buat 3D lagi ke potongan BB. Nah, ini kan tadi kita udah buat kuda-kuda, udah buat wording, ini udah buat kasau ya. Yang terakhir ya adalah kita membuat rank. Membuat rank sama kita di AA ya. Sama kayak ini wording. Kita buat di AA. Sini. Yang kita buat line dari sini nih ke sini. Satu aja ya. Sama kita buat klik ini, kita klik design, lalu design extras, truss maker, create truss. Nah, baru di sini kita masukkan ukuran rank. Nah, ukuran rank itu coba kita cek apa? Ini ya. Ukuran rank mana rank? Nah, rank 3/4 ya, atau 3 kali 4. Oke, kita masukkan 3/4. Width-nya 3, height-nya 4. Oke, berarti kita oke aja. Nah, kita namain dia jadi rank. Rank 3/4. Sorry, maaf. 3/4 ya tadi ya? 35 atau 34? 34, Pak. 34 ya? 34 save. Wow, ternyata nggak boleh ada perperan di sini. Oke, kalau gitu kita buat rank aja lah namanya. Save. Oke, sama tahapannya kayak tadi. Kita ke 3D, lalu kita buat layer, CTRL, L. New, rank ya, rank 3/4. Nah, baru di sini layer mau ya, 3 perperan ya. Rank 3/4, oke. Kita oke aja. Nah, baru di sini kita klik design, objek. Nah, klik objek ini, yang kayak kursi. Nah, cari rank di sini. Rank. Nah, ini ketemu yang kita buat. Kita oke. Kita taruh di sini. Ini apa nih? Ini kita delete ya, oke ini. Kita
Kita ulang lagi, kita placing rank apa tadi, objek, klik ranknya. Oke, nah kita placing di sini. Nah, otomatis dia ada manjang ini ya. Nah, ini kita rubah, jangan lupa klik ini. Nah, internal fixture-nya atau layer-nya kita rubah jadi rank. R ya, R aja, ketik R. Nah, rank. Klik. Baru home-nya jangan lupa nih. Home-nya jadi lantai atap. Nah, nanti dia ke atas. Nggak apa-apa, turunin lagi ke bawah. Turunin lagi ke bawah 350. Nah, 350, enter. Ternyata di sini nggak masalah sih. Pokoknya gimana caranya dia ada di belakang posisinya. Di sini. Di sinilah. Nah, ke dalam lagi. Sip, kayak gini. Nah, kita lihat di potongan AA coba. Udah ada belum ya? Oh, ternyata belum ada. Kita cari lagi di 3D. Berarti potongan AA. Oh ya, sorry, kan potongan kita kan di sini. Lihatnya kan ke belakang. Nah, berarti ini gimana caranya sih? Rank ini adanya di sini tempatnya. Kalau di sini nggak bakal kelihatan. Karena kita motongnya ke belakang, bukan ke depan. Nah, coba di sini kita cek lagi AA-nya. Ada pasti. Nah, kan ada kan muncul. Nah, gitu. Nah, kita pressing di sini. RLD ujungnya ini ada di dalam sini. Oke, sekarang kita proyeksikan dia ke potongan BB. Nah, berarti potongan ini dia ya. Nah, di potongan BB berarti ini dia posisinya. Nah, kita CTRL-D, kita masukin ke sini, ke atasnya kasau ya. Nah, kita rotate dia. Sama kayak tadi, kita CTRL-T. Nah, custom setting. Nah, ini ada tulisan angular nih. Angularnya dia selalu diubah jadi 30 ya, sesuai kemiringan atapnya 30. Oke. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, kita start dari kiri atas dari sini. Nah, dari sini. Nah, lalu kita CTRL-U ya. Nah, jadi jangan lupa kalau dia miring gini, pas kita cek lagi di 3D-nya. Nah, benar ya kayak gini ya. Oke. Nah, lalu kita ke lantai ke BB, bukan BB. Nah, kita CTRL-U di sini. Kita array lagi CTRL-U. Kita multiply. Nah, pakai spread ya. Selalu pakai spread. Nah, jaraknya tadi 30 ya. 30. Kalau apa namanya? Si kasau tadi 50. Nah, kalau si rank jaraknya 30. Berarti kita masukkan spacingnya 30. Oke. Kita klik dari sini. Nah, iya benar, klik sini. Baru klik tengah deh, kalau set deh. Apa sini ya, sini kayaknya. Klik ini. Ulang lagi, kita taruh spread 30, oke. Klik yang ini. Nah, baru tarik ke kanan bawah. Sesuai dengan jalur ini. Nah, endingnya di sini, di atasnya si kasau. Klik. Nah, kayak gini. Coba kita cek 3D-nya. Nah, jadi nanti seperti ini jadilah si ranknya. Nah, baru sekarang adalah mirrornya. Berhubung mirror saya rusak, jadi saya klik itu aja tadi potongan. Nah, saya select semua, udah select semua nih. Sama yang ini nggak usah ya, ini yang terakhir nggak usah. Jadi yang lepas ini aja. Baru mirror ya, caranya mirror tadi klik ujung ini, klik salah satu perwakilan ya. Nah, terus mirror. Nah, baru klik tengah sini. Jangan lupa CTRL, jangan lupa CTRL. Kalau misalkan langsung kalian klik tengah tanpa CTRL, ini malah ke move ke kiri gitu. Jadi harus pakai CTRL. Klik ini terus CTRL. Cara untuk mengcopy dari sini ke sini gitu. Jadi mirror copy ya. Kalau misalkan nggak pakai CTRL, nggak ada tanda plusnya di kursornya, dia hanya mengemove gitu, hanya pindah doang. Klik tengah. Nah, otomatis dia ke copy ke seberangnya. Kita cek lagi di 3D-nya. Nah, oke, sekarang udah benar ya. Udah ada kuda-kuda, udah ada kuda-kuda, udah ada boarding ya. Terus kita klik ini atasnya, udah ada kasau.
Nah, yang atas terakhir adalah rank ya. Berarti udah lengkap semua. Pastikan semuanya udah benar ya layernya. Nah, udah layer rank, yang ini udah layer kuda-kuda gitu. Nah, kalau udah kita turunin lagi nih atapnya ke bawah. Kita ke potongan BB. Nah, ini yang atas hapus. Delete. Kita pasin ke sini, atasnya sini. Ini ya. Kita turunin dulu dikit. Nah, kalau misalkan bingung, klik yang ujung ini aja ke ujung ini. Nah, kayak gini. Nah, baru kita move ke atas. Gimana caranya supaya yang hitam sama abu-abu ini adanya di atasnya si rank. Nah, caranya adalah Ctrl+D. Nah, kita lamain di sini. Nah, sebenarnya bisa nih kayak gini cepet, tapi kalian bakal salah ketipu. Nah, kalau misalkan kalian masukin sini, ini kan kalian tarik ke sini. Nah, ini bakal mencong kayak gini nih. Nah, kayak gini. Gak pas. Kalau misalkan kalian tarik dari sini ke sini. Nah, caranya adalah Ctrl+D. Nah, lamain di sini. Tahan lama di sini. Jangan klik apa-apa. Klik sampai keluar biru-biru, baru tarik ke bawah. Klik di sini, klik di sini. Nah, endingnya di sini lagi. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis dia lurus. Oke, saya ulang ya. Jadi caranya adalah klik Ctrl+D ininya. Klik dulu ini Ctrl+D yang si atapnya, baru tahan yang lama di sini jangan diklik sampai dia keluar lingkaran. Nah, baru tarik ke bawah, klik di sini, lalu ending di atas ini. Nah, kayak gitu. Otomatis dia langsung lurus seperti ini. Coba cek lagi di 3D-nya. Otomatis dia sudah lengkap seperti ini. Kemudian yang terakhir sebenarnya ada kita buat hubungan ya. Nah, buat hubungan. Nah, sebenarnya di sini coba kita lihat lagi di contohnya. Nah, di sini sebenarnya ada hubungan nih. Dia lebarnya sama seperti kuda-kuda. Balok knock ya namanya ya, 8/12. Nah, ini di sini nih. Kita buat mungkin balok knocknya dulu ya. Papan routernya 2/20. Kita buat papan router dulu deh. 2/20. Buat papan router sini 2/20. Sama prosesnya kayak tadi, berarti kita buat LAN nih. LAN tapi di balok mana ya, sorry di A buat LAN kayak tadi. LAN biasa tapi 8/12. Sorry bukan 8/12 di sini. Klik ini. Tadi berapa ya? Papan router 2/20. Oke, berarti ini klik design trust maker klik trust 2/20. Oke, panjang ya kayak gini. Oke, sip. Terus kita buat papan router. Oke, baru 3D lagi. Kita kita buat layer baru Ctrl+L new. Tahapannya sama ya, papan router berapa tadi, 2/20 ya. Oke, lalu kita flashing objek tadi papan routernya. Oke, kita flashing di sini. Nah, ini dia papan routernya. Jangan lupa levelnya dia jadi ohmnya lantai atap, dan ininya interiornya ubah jadi dia P ya, papan router. Nah, ini. Klik. Nah, baru kita masukin ke dalamnya. Nah, ini gimana caranya supaya si papan router ini adanya di sebelum potongan AA ya. Kita naikin lagi. Agak susah ya, saya Ctrl+Z aja. Ctrl+D taruh di sini.
Nah, atau langsung aja seret ya di atas ini CTRL-D, ini di atas ini. Oke, kita lihat di potongan BB. Nah, ini dia. Kalau dia pas di tengah sih. Scroll kemarin dulu. CTRL-D ambil tengahnya ini, strip, klik tengah-tengah sini. Oke. Coba kita lihat lagi gambarnya. Dia papan router pas sampai atas ya dia ya, sampai atas ya. Oke, kita masukin ke dalam dikit. Ini ya, kurang atas ya ternyata ya. Coba kita lihat mundur dikit. Oke, setelah ini coba bisa kita tarik ya. Setahu saya kalau ini nggak bisa di ini lagi, coba di pull. Oh iya bisa ternyata sampai atas. Nah itu berarti bukan 8/12 tadi. Kita karena atapnya ini terlalu tinggi mungkin ya nggak apa-apa, kita buat sampai sini aja. Nah nanti kita buat hubungan atasnya, ini kan papan apa, papan router ya. Kemudian ada apa lagi tadi, ada balok knock. Nah balok knock itu di sini ya. Jadi dia ngikat si kuda-kuda ini. Balok knock 8/12 berarti sama kayak itu, kayak kuda-kuda. Kita buat balok knock di sini, ukurannya sama nih. Kita buat balok knock berarti coba lihat lagi. Nah dia persis di atas kuda-kuda ya balok knock ya, 8/12 ya, 8/12 dia ngikat kuda-kuda ya kalau balok knock itu ya. Ke itu lagi, ke potongan AA. Jadi sebenarnya banyak ya strukturnya di atap itu. Dan lagi kita selesai setengah itu ya, setengah 6 ya. Yang lagi di sini. Nah kita namain tadi apa namanya, balok knock ya, balok knock. Oke kita buat lagi desain extras balok knock 8/12. Oke, balok knock. Save. Oke. Nah kita placing lagi balok knocknya, desain, cek balok knock. Nah ini klik. Oke. Jadi sama ya prosesnya sebenarnya. Kita buat structure sendiri. Klik ini, klik. Jangan lupa CTRL-L. Kita buat balok knock. New balok knock 8/12. Nah ini kita rubah dia layernya jadi balok knock, jangan lupa home-nya jadi lantai atap. Nah ini kita taruh tengah-tengah. Sip, kita cari lagi di potongan AA. Nggak kelihatan sih di potongan BB coba. Nah ini kita taruh di sini. Di sini ya, betul gak sih? Dia harusnya nyambung sih. Coba CTRL-D. Kalau kemarin sih di 35, jadi saya ini buatnya ini ya, dari bawah. Dari sini. Ini kemarin saya putar kalau nggak salah. Saya rotate CTRL-T. Nah, angular offsetnya jadi 90. Nah, jadi dia kayak gini. Kita masukin di sini. Kita samain di sini.
Nah, lalu kita CTRL-D, kita ke atasin. Nah, di sini. Kemudian lalu copy lagi ke atas. Copy lagi ke atas. Sampai dia nutup ini. Baru nih yang paling terakhir kita rotate. Yang kita copy lagi ke atas. Kayak ini. Nah, baru yang terakhir kita rotate. CTRL-T. Angularnya kita jadi 0 lagi. Kita ambil tengahnya di sini. Nah, kita taruh di sini. Di tengah-tengahnya router. Bukan router. Coba kita cek lagi. Nanti kayak gini ya. Di atasnya. Jadi dia ngikut kuda-kuda yang ini. Yang di bawahnya. Saya agak nge-lag ya. Saya save dulu. Save. Oke. Saya klik 2 kali. Potong lagi ke 3D lagi. Nah, di 3D saya ini error nih, nggak mau scroll. Coba saya ke potongan. Dan yang di atas kita nggak perlu, kita delete. Dan di potongan BB ini udah benar. Nah, sekarang kita tinggal menggambar knob-nya ya, atau hubungannya. Nah, ini yang terakhir hubungannya. Nah, jadi hubungannya contoh ya, kalau misalkan saya searching di internet, hubungan atap itu macam-macam ya, ada yang seperti ini. Nah, ada yang bentuknya seperti lingkaran ini, setengah lingkaran, ada yang bentuknya kotak ya, macam-macam. Ada yang kayak gini doang. Nah, tapi saya buatnya di sini. Nah, ini agak error ya, jadi saya save dulu, saya buka lagi. Saya close, saya buka lagi. Kadang arsiket juga gitu, kadang error dia. Oke, sambil nunggu saya login lagi, saya buka lagi. Apakah ada pertanyaan sampai sini terkait membuat atap? Jadi tahapannya sama ya, desain roof, kemudian truss maker. Intinya itu sih sebenarnya. Jadi nanti kita buat struktur atap sendiri gitu. Sebenarnya di arsiket udah ada di dalamnya struktur atapnya, tapi itu tidak sesuai dengan ukuran rumah yang kita buat gitu. Jadi kita harus mau nggak mau buat sendiri untuk struktur atapnya. Tapi dari arsiket sendiri sebenarnya udah enak banget kalau misalkan udah ada atap gitu. Dibanding kita menggambar dengan AutoCAD gitu, yang lama banget buat atapnya. Nah, kalah cepat sama yang menggunakan BIM arsiket ini. Oke, kita lanjut. Kita sekarang tahap yang terakhir adalah membuat hubungan ya. Membuat di hubungan di atasnya. Oke, berarti kita ke potongan BB. Nah, sekarang caranya beda sendiri. Dia nggak pakai yang desain truss maker, nggak pakai itu caranya. Jadi buat hubungan kita menggunakan complex profile ya. Complex profile yang mana itu sama kayak fondasi kemarin ya. Jadi adanya di sini option, kemudian complex profile, kemudian profile manager. Nah, di sini kita buat new, buat benar-benar baru ya. Nah, caranya kita new di sini. Nah, kita namain dia jadi hubungan atap. Hubungan atap. Kita klik OK. Nah, nanti kita masuk ke blok editornya. Nah, tapi kita mau gambar tapi gak ada acuannya kan. Nah, caranya adalah kita ke potongan BB. Nah, kita buat dulu draftnya di sini. Jadi kita buat line di sini, dokumen ya, buat line. Kita buat dulu desain si ininya, hubungannya. Kalau saya biasanya buatnya dari sini ya. Dari sini. Coba saya lihat contoh di internet dulu ya. Hubungan atap. Nah, dia startnya dari sini, dari yang hitam-hitam nanti. Kalau gitu saya startnya dari sini boleh lah. Karena di sini kan balok router nih. Terus kita sekarang sampai sini. Baru di sini saya buat arch ya.
Caranya gini, saya buat line di sini. Nah, nanti ada garis trackernya, klik di sini. Nggak usah tinggi-tinggi. Endingnya di tengah sini, klik 2 kali. Nah, baru di sini saya buat kayak lingkaran, klik ini garis ini. Maaf, klik ini. Nah, ini kan masih nyatu nih garis. Kita suspend group dulu. Caranya di sini. Klik suspend group, klik. Nah, otomatis dia jadi sendiri garisnya. Klik ininya garis ini. Nah, saya lengkungin di sini. Nah, nah, nah lalu ini yang 2 garis ini saya mirror. Tapi jangan lupa nih, ini harus nyambung dulu ke tengah. Kita buat line lagi dari escape dari sini ke tengah sini. Klik 2 kali. Nah, jadi kita shift garis yang ini, kemudian garis yang ini, lalu garis yang ini. Nah, lalu kita mirror. Kalau saya kan rusak tadi CTRL-nya, jadi saya klik ini titiknya, lalu perintahnya ini mirror. Lalu jangan lupa mencet CTRL. Nah, klik ini ke sini. Nah, gini ya. Tengahnya kita hapus. Nah, sekarang ini kita shift ininya dua-duanya. Nah, ini desainnya agak kurang bagus ya. Saya ini lagi, lengkungin lagi. Nggak usah lah, kayak gini contohnya lah. Ya. Nanti kalian terserah hubungannya beda-beda ya. Ada yang kayak segitiga gitu ya. Terserah kalian ya. Ini saya pilih yang ini aja kayak lengkung. Nah, terus shift di bagian ini dan bagian ini, bagian ini dan bagian ini. Ya sekeliling ya, jangan ada bolong. Nah, kita CTRL C ya. Kita copy CTRL C. Lalu kita kembali ke ke editor ya. Editornya hubungan atap. Kita paste di sini CTRL V. Nah, kita klik yang center of current view, paste. Nah, lalu ini jangan lupa ya, kalau ada klik apa namanya kedip-kedip kayak gini, jangan di escape ya, jangan pernah di escape, nanti ulang dari awal lagi. Jadi ketika ada klik kedip-kedip kayak gini, garis kedip-kedip gini, kita klik di sembarang di luarnya sampai dia hilang. Klik sekali kiri di luar. Nah, jangan pernah pencet escape. Kalau escape dari awal lagi. Nah, kita udah copy ininya, si hubungannya, misalnya. Nah, baru kita jangan lupa di block editor itu selalu ada X di sini. Nah, selalu ada X di sini. Nah, ini acuannya X-nya. Jangan lupa. X ini ketika kita buat hubungan atap, kita new. Nah, ini selalu kita lihat X-nya ini. Ini acuannya. Acuan utama, reference line-nya atau as-nya. Nah, as-nya hubungan ini di mana? Nah, ternyata as hubungan ini di sini kan tengah. Nah, baru kita cari LD, kita ke tengah sini. Kita klik, taruh dia di atasnya. Di sini. Nah, ya, kayak gini. Dia X-nya harus di tengahnya atau kayak gini boleh. Atau di atas ini juga boleh. Nah, gini. Pokoknya dia di tengah-tengah ya. Kalau udah jadi hubungannya seperti ini. Nah, baru jangan lupa kita save ya. Oh ya, jangan lupa kita masukin materialnya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kalau material hubungan biasanya apa ya? Concrete ya biasanya. Solid line, fill, klik ini, klik fill, tahan spasi tahan spasi sampai dia jadi magic wand ini, klik tengahnya sini. Nah, nanti ada arsirannya di sini. Nah, ini kan arsirannya masih tanah. Kita rubah dia jadi concrete atau beton ya. Nah, biasanya apa ya? Kalau hubungan apa ya? Itunya ya. Apa materialnya? Concrete kan ya? Concrete. Nah, kayak gini kan. Nah, baru kita save. Jangan lupa kalau udah kita save. Nah, ya otomatis berubah jadi seperti ini. Oke, kalau udah kita balik lagi ke potongan ya. Ke 3D. Nah, baru kita flashing deh. Tapi menggunakan wall ya. Kayak kemarin kayak pondasi. Nah, pondasi, baru di sini kita buat layer baru ya, CTRL. Kita buat di sini new hubungan.
hubungan. Oke. Kita oke. Nah, ini kita layernya ubah jadi hubungan B. Nah, hubungan oke. Nah, kemudian ini kita, structure-nya kita yang kanan ya, paling kanan. Kalau dinding kan pakai yang tengah nih. Nah, ini kita pakai yang kanan. Sama kayak pondasi pakainya yang kanan. Nah, kemudian ini yang customnya kita ubah jadi yang hubungan yang kita buat tadi. Nah, ini kan hubungan. Oke, klik. Nah, baru kita flashing nih di atasnya. Kita flashing dari sini ke sini. Nah, klik 2 kali. Nah, jadi deh hubungan. Tinggal kita adjust ya di potongan ya. Potongan BB. Nah, ini menjadi berarti kita CTRL-D, kita pasin ke garis yang tadi, garis ini. Belum pas nih. CTRL-D lagi, yang hijau-hijau ini pasin ke garis yang tadi kita buat. Nah, di sini. Nah, sekarang jadi hubungannya seperti ini. Jadi kita lihat lagi ke 3D. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, ini dia kan strukturnya masih konkret ya. Kita CTRL-T aja. Nah, dia kita rubah materialnya di sini. Misalkan kita rubah jadi materialnya lebih ini ya, ada warnanya. Rubah jadi plesteran merah coba. Dua-duanya. Kalau dua-duanya mau dirubah, ini jangan klik plesteran lagi. Jadi klik link aja, klik ini. Nah, otomatis berubah dia ngikutin yang atasnya ya. Oke. Nah, kayak gini sih. Kalau misalkan kurang serak warnanya ubah lagi aja. Jadi misalkan penutup atap, kayaknya sih nggak mungkin sih kalau penutup atap karena dia konkret. Saya jadikan dia black aja coba. Transparan ya. Saya cari-cari aja di sini banyak. Ada bata, ada abstrak. Nah, coba. Saya jadikan hitam aja dia. Nah, kayak gitu sih. Jadi di atap nanti kalian buat kuda-kuda ya. Pastikan layernya dia pastikan layernya benar kuda-kuda ya. Ada 2 ya kuda-kudanya. Lalu yang atasnya kuda-kuda ada ini nih. Ada gording ya. 8/12. Kemudian atasnya gording ada kasau ya, kasau. Kemudian atasnya kasau lagi ada rank ya, 3/4. Nah, habis rank nanti kita buat ini ya, papan router. Habis papan router kita buat yang ini balok knock ya, balok knock. Nah, sehabis buat balok knock baru buat yang terakhir ini adalah hubungannya. Nah, hubungan ini desainnya terserah ya, warnanya juga terserah, atau mau dimerahin juga nggak apa-apa. Nanti saya bakal ubah-ubah lagi. Nah, kayak gitu aja sih. Nah, nanti kalau misalkan di potongan ini dibuka atasnya. Kalau misalkan nanti buat tampak, nanti ini dinding ini kita tinggiin jadi 250 ke atas gitu. Tapi karena kita belum sampai tampak nanti terakhir aja gitu. Jadi kita fokus ke potongan dulu. Nanti di potongannya udah lengkap nih atapnya. Nah, kayak gini. Jadi tampaknya di potongannya nanti BB-nya kayak gini. Terus di AA-nya nanti seperti ini. Nah, ini jangan lupa kita buat line ya, karena hubungannya di atasnya kita kan pakai yang wall tadi ya, profile. Nah, jadi dia nggak ada itunya apa lainnya. Jadi kita buat line aja manual di potongan AA. Kita buat line di sini. Di sini kita escape dulu. Nah, kita buat line dari hubungan ini kiri ke kanan. Nah, gitu. Usahakan jangan memotong pas tengah-tengah banget sih. Nanti pas terakhir ya, jangan memotong pas tengah gini. Jadi nanti potongnya mungkin agak mundur dikit ya, mundur dikit, kemudian lihatnya ke sana gitu. Jadi nggak memotong si hubungannya. Kalau memotong hubungan nanti jadi kayak gini, konkret. Jadi kalau bisa di belakangnya, coba ya saya mundurin dikit nih potongan AA-nya. Di sini misalkan saya masuk, nah otomatis dia nggak memotong ya. Nggak memotong hubungannya terlihat tampaknya di sini.
Kalau misalkan kita maju dikit, kelihatan potongan si ininya, si hubungannya. Kayak gitu sih. Sampai sini aja sih kayaknya untuk hari ini untuk atap. Besok kita mungkin balik lagi ke pertemuan selanjutnya, maksud saya balik lagi ke pondasi ya. Kita lengkapi yang pondasi potongan ini. Nanti kita buat gambarnya sesuai standar yang ada di gambar Indonesia, potongan di Indonesia. Jadi nanti kepotong sini pakai fill empty fill ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya. Sekarang yang penting ini dulu nih, atap mungkin juga untuk kalian yang baru pemula ya, mungkin agak sedikit susah. Kalau nanti udah lama, udah dapat sebulan misalkan, udah lancar banget sih buat kayak gini, udah gampang banget. Jadi mungkin kalian bisa selesai semua gambar ini dalam 1 hari gitu, dan dapat gambar yang sangat banyak dibanding kalian menggambar dengan AutoCAD gitu yang by line. Kalau ini udah by elemen, jadi kalian tinggal masukin aja pintu, apa namanya, jendela, kemudian struktur. Paling kalau struktur tadi buat sendiri kayak gitu ya, kayak gitu sih. Sebenarnya ada cara cepatnya buat atap kayak gini. Ini cara ini sih yang salah sebenarnya, cara cepat tapi salah. Kita ke lantai base dasar, ke lantai atap misalnya. Nah di sini misalkan saya buat atap kayak gini. Atap kan desain, kemudian roof ya. Nah kita pakai metode yang ini. Sekarang kita buat atap, misalkan bentuknya seperti ini ya, ekstrem gitu ya, bentuknya kayak gini, L. Nah kayak gini, kita 3D, dan ini kita ubah dia jadi CTRL-T jadi 30 derajat misalkan. Oke. Nah ada cara cepatnya sebenarnya buat atap, nggak kayak gini. Caranya gini, klik ini roofnya, tapi harus di 2 dimensi ya, harus di 2 dimensi. Jadi kita ke lantai dasar, ke lantai atap, jadi klik ini atapnya, lalu desain. Nah kalau tadi kan desain extras ya, Roof Maker. Nah kalau yang cepatnya gini, roof extras, kemudian roof maker. Nah lalu di sini klik yang roof wizard ya. Jadi roof extras, roof maker, roof wizard, klik. Nah nanti di sini ngatur nih rafternya berapa. Rafter itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalian harus bisa bahasa Inggris sih kalau pakai beam. Rafternya berapa, beamsnya itu berapa. Beams itu kuda-kuda deh. Purlin itu apa, berapa itunya ukurannya. Nah kemudian trimmersnya berapa, ini trimmers. Nah, kemudian ridgesnya berapa, ridges yang ini. Nah lalu oke aja, misalkan saya oke aja. Nah nanti dia buat struktur sendiri di dalamnya kayak gini, dia langsung smart ya. Kita ke 3D, nah dia udah otomatis jadi. Kita naikin dikit nih ya atapnya, naikin misalkan 31. Nah dia udah buat atap di dalamnya kayak gini. Nah sebenarnya cara cepatnya kayak gitu. Nah tapi kan kita punya standar sendiri kan, standar Indonesia gitu. Kalau ini kan standar luar, dan kalian juga nggak tahu artinya itu rafter apa, ridges apa gitu. Nah kalau ini cara cepatnya sih kayak gitu, tapi ya kurang rapi aja. Cuman ya biasanya saya pakai yang ini cara cepat. Biasanya di apa namanya, atap-atap yang ekstrim. Contohnya kayak seperti ini, bentuknya L. Gimana sih perpotongannya gitu kayak gini. Nah belok-belokannya, saya cuman lihat belok-belokan gininya aja gitu. Tapi selebihnya saya buat manual kayak tadi kayak gini gitu. Saya cuman mau tahu polanya aja, polanya kayak gimana. Oh polanya bentuknya kayak gini, motongnya di sini gitu. Nah itu sih cara cepatnya. Nah, tapi usahakan jangan menggunakan cara yang seperti ini ya. Jadi kita menggunakan cara yang manual seperti tadi. Jadi sangat apa namanya, rapih itunya penamaannya, karena di situ ada layer. Karena tadi saya buat layer di sini. Nah sedangkan ini layernya beda. Dia layernya arsitektur dinding malah di sini. Jadi kekurangannya di situ sih kalau cara cepat seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi sampai sini aja, sampai atap. Sebenarnya pelan-pelan diikutin, pelan-pelan aja kok, gampang kok. Jadi apa, jangan ribet, nggak bisa gitu, pasti bisa dilatih setiap hari ya. Oke sampai situ, mungkin sampai sini ada pertanyaan lain. Mau tanya,
Iya, silakan Rudi. Itu yang atap yang di lantai yang bawahnya itu dipakai juga nggak strukturnya? Oh, kalau yang lantai bawahnya nggak usah ya, nggak usah pakai struktur. Sebenarnya pakai struktur, tapi untuk sekarang latihan nggak usah. Kita pakai yang atasnya aja sebagai latihan yang atasnya, atap atasnya aja. Harusnya sih kalau BIM iya, bawahnya juga pakai. Jadi di tadi ya siket. Nah di sini kan ada atap juga nih, ya di bawahnya ini ya. Ah, Nah, Ya Pak. ya, nah ini harusnya ada juga struktur atapnya gitu. Nanti ya kuda-kudanya di sini gitu. Terus lagi gordingnya di sini. Nah, tapi ukurannya mungkin bakal beda-beda gitu. Atau bisa nanti pakai cara yang cepat tadi nih, pakai cara yang ini. Coba deh. Nah, pakai cara yang ini. Jadi semuanya di select nih. Nah, terus pakai yang desain, terus desain roof extras, kemudian roof maker ya. Nah, nanti klik yang roof wizard. Tapi harus di ini, di 2 dimensi. Kalau 3 dimensi nggak mau dia. Jadi klik ini, tiga-tiganya roof extras, roof maker, roof wizard ya. Tapi harus di 2 dimensi gitu, di lantai satu berarti. Nah, di sini di lantai satu, ini klik tiga-tiganya, terus desain, desain roof extras, roof maker gitu. Coba aja dulu nanti kalian. Kalau saya sih ngewajibin yang lantai atasnya dulu gitu, untuk kalian latihan yang pertama. Karena di situ ya lumayan apa namanya sama ukuran atapnya gitu, kotak. Kalau yang bawah kan tadi agak kompleks tuh, agak ribet bentuknya L. Terus ada lagi yang ke bawahnya kayak gitu. Nanti coba aja ya di Rudy ya. Kalau Rudy kan udah di 35 ya, Ya, Pak. udah selesai yang atasnya ya. Nah coba nanti yang bawahnya buat strukturnya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Babang Joker ini Jovan ya mas ya. Namanya Babang Joker. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Suryani, Ibnu. Tadi saya ini ya hari terakhir di 35 ya. Jadi selanjutnya mungkin saya bisa fokus ke SMK 1 ngajar BIM-nya. Nanti juga mungkin ada yang dipanggil ke sekolah ya Pak Giri ya. Mungkin yang nggak punya laptop ya. Nah, nanti bakal kita kabari lagi info selanjutnya bagi yang nggak punya laptop. Nanti mungkin juga ada beberapa yang dipanggil ya yang punya laptop juga. Tapi ya itu sangat beresiko sekali kalau memanggil anak ke sekolah gitu. Apalagi SMK 1 ya yang apa namanya disorot oleh media gitu. Jadi sekarang jangan, sangat beresiko sekali memanggil anak ke sekolah. Ada lagi pertanyaan sampai sini tentang atap? Pak, Ya. boleh nanya selain atap gak? Boleh, boleh. Saya mau nanya soal cara plot. Oh, cara plot. Oke, boleh. Oke, misalkan nih, alang saya share lagi ya. Presenting. Oh, udah ya, udah share. Oke, cara ngeplot ya. Misalkan di lantai dasar nih. Oke, nah pastikan ya kamu mau ini. Pan. Ini kita keluarin dulu ya. Nah, kalau ngeplot itu publishing atau kalau diasingkat namanya publishing. Ini kita meshnya harus kita singkirin dulu. Kenapa disingkirin dulu? Karena nanti mesh ini kalau kita hide, otomatis ini hilang juga gitu. Jadi ini harus kita singkirin dulu. Misalkan ini strukturnya ini si LCO-nya. Yang ini LCO-nya kita jadikan yang 3D lengkap selalu ya. Selalu LCO-nya kita jadikan 3D lengkap. 3D lengkap. Nah, kemudian GOC-nya nih. GOC-nya kita ubah dia jadi yang GOC preliminary pattern plan. Apa ya preliminary pattern plan? Karena supaya kita kelihatan pola lantainya gitu ya kayak gini. Kalau saya ubah nih jadi yang apa arsitektural. Nah, hilang dia gitu. Jadi ya GOC-nya pastikan dia jadi preliminary pattern plan. Lalu ininya 3D lengkap LCO-nya. Oke. Kalau udah baru sekarang tahap yang pertama kita screenshot. Nah, selalu kita screenshot jangan sampai kayak gini nih. Nah, jangan sampai kepotong kayak gini. Ini kan gridnya kepotong nih. Nah, kalau screenshot semuanya harus kelihatan. Nah, kayak gini.
pas di tengah-tengahnya jika ada yang kepotong area sini. Nah, kalau udah kita screenshot, caranya adalah klik kanan di lantai dasarnya. Nah, baru kita save current view ya. Jangan lupa kalau udah screenshot, udah semua ini, klik kanan lantai dasarnya, save current view. Nah, lalu di sini kita create aja langsung. Nah, baru kita ke, kalau istilahnya saya, dunia kedua. Jadi di sini ada dunia 1 nih, yang kanan atas, project map. Dunia kedua adalah view map. Dunia ketiga adalah layout book. Dan dunia keempat adalah publish sets gitu ya. Jadi saya menyebutnya dunia 1, dunia 2, dunia 3, dan dunia 4. Nah, setelah dunia 1, kita klik kanan ini, save current view, kita ke next ke dunia kedua. Nah, pastikan di sini namanya sudah lantai dasar dia. Nah, ini hasil screenshotnya ya, lantai dasar. Klik. Nah, kalau udah fix, kita ke layout book. Nah, kita di layout book, di sini ada masters. Nah, klik 2 kali coba masternya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, sebenarnya di sini yang udah ada copy-nya adalah yang A3-nya. Coba klik A3. Nah, di sini udah ada copy-nya gitu. Udah ada nama proyeknya apa, nama gambarnya apa, kemudian digambar oleh siapa. Nah, di sini A3 udah ada. Nah, kalian kan outputnya nanti A4 ya. Nah, A4. Nah, A4-nya sedangkan A4-nya ini masih polos gitu. Nah, jadi yang isinya A3 ini nanti copy-nya semuanya saya copy ke yang lantai A4. Nanti kita kecilin di situ copy-nya yang A3 ini gitu sih. Nah, kalau untuk nanti sih itu ada di belakang nanti buat copy. Nah, nanti jadi kita pakai contoh yang A3 aja dulu ya. Misalkan A3. Kita pakai yang A3. Berarti klik kanan, A3-nya set as default gitu ya. Masternya. Klik kanan, A3-nya set as default. Nah, baru kita ke latihan BIM lagi. Nah, kita di sini buat subset, buat folder baru. Nah, subset itu artinya folder. Nah, klik folder baru, subset. Nah, kita namain foldernya folder latihan BIM. Latihan BIM. Nah, kita oke aja create. Nah, nanti di sini ada folder baru namanya latihan BIM. Nah, klik foldernya, klik kanan, new layout. Foldernya kita buat kan udah nih, klik kanan new layout. Nah, layout tadi apa? Lantai dasar yang pertamanya, lantai dasar. Nah, kemudian ini master layoutnya pakai yang A3 ya, yang udah ada copy-nya. Kita oke aja create. Nah, di sini kan udah deh kosong nih, kosong gambarnya. Kita udah buat lantai dasar. Nah, gambarannya nih A3-nya. Nah, baru sekarang kita masukin gambarnya, gambar yang lantai dasar. Caranya adalah kita ke ini, ke dokumen nih kiri. Nah, klik drawing. Klik drawing. Nah, klik di tengah-tengah sini, sembarang. Nah, nanti scroll yang paling bawah, paling bawah. Nah, lantai dasar. Ini yang tadi screenshot kita. Kita place. Nah, ini otomatis langsung yang hasil screenshot tadi ada di sini. Nah, baru di sini sesuaikan. Kita CTRL-D, kita buat di tengah. Nah, pasti nih hijau-hijaunya ada di sini. Ada di sini. Hijau-hijaunya pas di sini. Nah, yang atas bawah juga ya gitu ya. Nah, lalu di sini kita CTRL-T. CTRL-T. Nah, titelnya nih kita ubah dia jadi titelnya yang drawing title studio. Nah, kita oke. Nah, dia muncul berubah jadi kayak gini titelnya. Nah, kemudian di sini kita bisa rotate juga nih gambar kita. Nah, kita rotate jadi sebelum rotate saya jelasin dulu di sini kita bisa nyeting skalanya. Jadi nggak kayak di AutoCAD ya. Di AutoCAD kita pencet SC gitu ya. Jadi susah ya kalau di AutoCAD nge-scale-nya. Kalau di sini udah ada di sini. Misalkan mau 1:50 klik aja di sini. Nah berarti ini 1:50 di kertas A3 gitu ya. Segini. Nah, coba 1:200. Nah, dia kecil banget. Jadi ini kan lembar A3. 1:200 kecil banget. Nah, coba kita 1:100. Nah, 1:100 lumayan agak pas gitu. Jadi kita bisa ngira-ngira di sini di skala ini. Jadi enaknya pakai ArchiCAD gitu. Jadi kita nggak usah bingung scale lagi. Jadi udah ada di sini. Misalkan kekecilan nih 100 sama di sini ada 100 sama 200 doang. 150 nggak ada. Oke, kita buat. Kita klik custom. Nah, buat jadi 150 misalkan. 150.
enter. Oh, terlalu kecil banget ya. Coba jadi 75 dibanding 75. Nah, lumayan ya kayak gini ya, pas. Gitu. Ini kita pasin aja. Nah, kalau nggak muat kita rotate aja, rotate. Bahkan saya mau rotate ke sana, terserah sih. Matin, nah kayak gini. Tarik. Lalu ini juga tarik lagi. Pakai ini ya. Jangan lupa offset edges. Pasin ke dalam ini juga. Nah, baru klik ini yang judulnya tengah-tengah nih titik. Nah, ubah dia jadi yang atas nih, pad palette-nya. Move sub element. Nah, kita jadi bisa move judulnya ke bawah. Bisa kita adjust lagi. Nah, baru udah. Kalau udah pas kayak gini, baru tahap selanjutnya kita ke dunia keempat ya. Jadi kita ngedit tadi di dunia ketiga. Nah, di sini. Baru kalau kita mau publish ke yang ini. Publish sets ya. Nah, ketik klik publish setnya. Nah, ini penting nih. Banyak anak-anak dari SMK 35 yang lupa. Nah, ini masih view. Harusnya nih dirubah yang ke dunia keempat tuh layout ya. Jangan lupa ini dirubah jadi layout. Nah, lalu klik latihan BIM-nya, klik 2 kali folder yang kita buat. Nah, dalamnya ada gambar kita nih, lantai dasar. Nah, kalau udah, lantai dasarnya klik sampai dia biru begini. Nah, lalu klik yang kanan bawah nih, klik yang selected item. Nah, habis itu jangan lupa klik kanan lagi nih ya, publishing property-nya. Nah, kita ingetin path-nya dia di mana. Nah, misalkan kita klik yang create real folder. Kalau kita klik single file dulu, single file. Nah, lalu di sini namanya misalkan jadi lantai dasar ya. Lantai dasar. Nah, kemudian path-nya kita tentuin. Path itu artinya kita naruh filenya itu di mana gitu. Klik path, misalkan saya naruhnya itu di download ya. Download new folder. Ya, nih, new folder. Oke. Nah, path-nya terserah kalian, pokoknya yang gampang dicari. Kemudian formatnya adalah PDF. Oke. Nah, berarti ini klik selected item lagi, klik yang lantai dasar, klik 2 kali ya foldernya. Nah, nanti ada isinya lantai dasar, baru publish. Nah, nanti centang, nah berarti udah save. Kita cek. Ini close aja. Kita cek di foldernya. Jadi saya di download ya, download new. Nah, ini lantai dasar ini ya berarti ya. Nah, ini jadi gambar yang tadi saya plot ya. Jadi cepet banget ya, beda dengan si AutoCAD lama ya. Jadi kalau si AutoCAD langsung jadi kayak gini. Nanti sih lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di yang mungkin pertemuan yang akhir-akhir nanti ya. Kita fokus gambar dulu di dalamnya, BIM-nya harus benar dulu. Yang penting BIM itu adalah proses modelingnya, bukan hasilnya ya. Saya ulang lagi ya, jadi BIM itu adalah proses, bukan hasil gitu. Kadang orang di kontraktor atau konsultan tuh nargetin tuh hasilnya aja, padahal yang paling penting adalah di BIM itu adalah prosesnya, proses kolaborasi antar stakeholdernya gitu. Konsultan bekerja sama dengan kontraktor menggunakan software BIM, kontraktornya menggunakan Revit, konsultannya menggunakan ArchiCAD. Nah, di situ harus ada kolaborasi yang sama, harus ada yang sinkron gitu. Nah, contohnya dengan software BIM ini. Jadi BIM itu ada namanya file IFC ya. Jadi di tengah-tengah antara kontraktor dan konsultan itu ada IFC. Nah, itu namanya file penterjemah. Jadi kita ngirim ArchiCAD ke kontraktor. Nah, kontraktor nanti ngebacanya pakai Revit gitu. Nah, nanti sama isinya gitu. Jadi nggak ada yang ancur-ancuran. Contohnya kalau misalkan kita buat di ArchiCAD nih, kita masukin ke SketchUp. Nah, nanti geometrinya hancur di SketchUp. Karena SketchUp itu tidak terdaftar dalam software BIM ya. Jadi belum tersertifikasi kalau si SketchUp itu. Jadi yang tersertifikasi itu si ArchiCAD sama si Revit. Kemudian ada lagi software namanya Tekla. Tekla itu buat struktur. Orang kontraktor biasanya yang memakai. Nah, itu softwarenya kalau Tekla agak mahal gitu.
Jadi yang paling murah dan terjangkau ini adalah ARSICAD ini. Sebenarnya ada juga Revit ya. Revit mungkin agak berat ya. Jadi yang ringan itu adalah ARSICAD. Dia masih bisa di install di laptop yang Core i3 ya atau Core i5 bisa juga. Nah, tapi RAM-nya direkomendasikan harus 8 GB ya. Kalau ARSICAD ya. Ya 6 GB bisa lah. Cuman ya agak lemot-lemot kalau misalkan gambarnya udah detail banget di dalamnya gitu. Jadi ya bisa untuk apa namanya? Laptop yang Core i3 dan Core i5 gitu. Sampai sini ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada mungkin kita akhiri saja ya. Sudah 17.47. Saya juga sebelumnya mohon maaf karena tadi saya pagi ada di 35 ya. Insya Allah selanjutnya saya fokus mengajar kalian BIM ini sampai bisa ya siketnya. Pokoknya harus sampai bisa ya. Sampai soalnya kalian nanti akan uji kompetensi juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih telah mengikuti pelatihan saya hari ini yang mana di dalamnya adalah kita belajar atap ya sekarang. Oke, kalau gitu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi luar Pak. Absen jangan lupa ya, formnya ya. Di screenshot ya. Kemudian klik form absennya langsung absen. Isi nama, kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Matur nuwun Mas Bro. Ya, Pak Giri. Nanti saya upload di YouTube ya.